Halo, bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat berpuasa dan untuk menghindari terjadinya bau mulut? Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari setelah sahur dan sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk menyikat lidah. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi, yaitu seperti buah dan sayur. Lalu yang ketiga, minum air putih yang cukup, 1,5 sampai 2,5 liter per hari. Yang keempat, hindari merokok. Dan yang kelima, jangan hindari makan makanan yang berbau menyengat seperti jengkol, pete, dan durian. Kemudian jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter gigi apabila memiliki keluhan di rongga mulut kalian. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar puasa, ini baru hari ke 1, 2, 3, 5 ya. Ini hari kelima berpuasa. Nah, kalau kita ngomongin puasa itu banyak banget tantangannya. Salah satunya adalah gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi kita tetap oke gitu ya. Karena gini, selama bulan puasa tuh, ayo coba tunjuk tangan. Siapa yang suka mengonsumsi makanan atau minuman? Biasanya minuman ya, atau makanan juga sih. Yang manis-manis. Wah, ini kan jadi kayak muni seger pisan kalau kata orang Jerman ya gitu. Kalau lagi berbuka puasa, apalagi kalau lagi panas gitu ya, terus berbukanya dengan yang manis-manis. Di satu sisi kayak ya iyalah kan untuk mengembalikan lagi energi-energi dari mungkin karbo atau glukosa untuk menambah energi. Tapi di satu sisi juga harus concernnya kita adalah bagaimana efek dari makanan atau minuman-minuman ini yang manis-manis notabene gitu ya terhadap kesehatan gigi dan mulut kita. Jangan sampai nih ya kita makan manis terus habis itu kayak tarawih, pulang tarawih makan lagi terus sudah kekenyangan lupa deh gosok gigi, tidur deh gitu ya. Nah, kita akan mengupas tuntas hari ini gimana caranya supaya gigi dan mulut kita sehat selama bulan suci Ramadan ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Ayu Dewi Komala Mars, dokter gigi dari Rumah Sakit UI. Assalamualaikum Dok, apa kabar? Alhamdulillah Ya? baik, alhamdulillah sehat. Dok, hari ini kita akan membahas seputar, ini kayaknya concernnya banyak orang ya. Kalau di bulan puasa itu salah satu yang jadi perhatian dan kadang bikin nggak pede ya. Adalah kesehatan gigi dan mulut, betul ya? Karena orang kayak bobo naga gitu ya. Nah, itu kan jadi permasalahan banyak orang. Nah, sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan gigi dan mulut, Dok. Yang pertama adalah karang gigi itu katanya bisa dibersihin sendiri deh di rumah. Karena gini, antara ngomongin budget atau orang tuh kadang takut dokter, betul kan? Karena pikirnya kayak karang gigi itu kan keras, tuh itu dicongkel-congkel sama dokter gigi. Aduh, serem banget. Udah deh di rumah aja gitu ya. Karena mungkin kemakan habis googling, oh bisa kok dibersihin sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin karang gigi itu kan notabene keras ya gitu. Itu sebenarnya bisa dibersihin sendiri atau nggak bisa? Nanti malah terjadi perlukaan, malah infeksi, malah payah gitu jadi urusannya gitu. Nah, atau harus ke dokter atau gimana, Dok? Oke, jadi mitos atau fakta ya? Yes. Oke, jadi mitos. Nggak bisa ya? Iya, jadi kenapa tuh, Dok? Karang gigi itu kan prosesnya lama ya untuk terbentuk menjadi karang gigi. Itu jadi karang gigi itu terbentuk dari plak-plak yang menempel di dalam rongga mulut kita. Jadi awalnya dari sisa-sisa makanan, dari debris yang menempel pada rongga mulut. Nah, lama-kelamaan dia jadi plak, terus udah gitu dia lama-kelamaan dia jadi kalkulus. Nah, kalkulus itu karang gigi tadi, nah ini tuh sifatnya keras gitu. Jadi dia nggak bisa dibersihin sendiri di rumah. Nah, biasanya nih kalau misalkan dari pasien nih susah banget dibersihin, Dok, warnanya kuning, keras, nggak bisa dibersihin sendiri gitu. Nah, ini butuh bantuan dokter gigi gitu. Ada di dokter gigi juga, di klinik atau di rumah sakit gitu, itu menggunakan alat yang namanya scaler gitu. Dan di sini juga harus diperhatiin kenapa benar kata yang dibilang tadi, nggak boleh asal-asal nih make alat sendiri. Karena yang pertama, kesterilannya harus dijaga, betul. Karena kalau di klinik, di rumah sakit udah pasti kan kita disterilin dulu semua alat-alatnya untuk digunakan, dan itu udah pasti harus dilakukan oleh dokter gigi. Jadi tindakan scaling. Jadi ada mungkin ya, Dok, yang nggak tahu sih sekarang tuh kayak di online tuh ya, Dok, ya, di e-commerce tuh banyak banget orang entah ngejual alat atau cairan-cairan yang katanya bisa merontokkan karang gigi gitu ya. Itu kayak kita itu karang gigi aja bisa rontok, apalagi gusi di sekitarnya gitu, kayak serem banget kan gitu. Jadi kalau semisal orang kayak udah, Dok, kayak saya pakai
cairan-cairan ini dok, ini air ini segala macam, terus habis itu nanti tinggal cokel-cokel dikit dok, itu tetap bahaya ya dok ya? Iya, jadi nggak boleh ya tetap, karena kan itu tetap tadi utamanya adalah kesterilannya. Nanti kalau misalkan kita menggunakan itu sendiri, terus udah gitu ada terjadi pelukaan, iritasi, itu lebih banyak masalah dan komplikasi lainnya lagi nih di rongga mulut kayak gitu. Dan itu lebih panjang lagi nanti kalau misalkan udah kenapa-napa di gusinya gitu. Jadi betul. Sama ini dok, saya tuh jadi kepikiran kalau ada orang tuh kan giginya kadang-kadang ada yang rapat, ada yang agak jarang-jarang. Betul. Dan jarang-jarang itu kan mungkin orang kayak kelihatan tuh dok, tinggal sodok aja gitu. Iya. Kan nanti lepas sendiri, tetap nggak boleh ya? Iya, jangan. Baiknya ke dokter gigi. Baiknya ke dokter gigi. Itulah fungsinya ada dokter gigi ya pemirsa ya. Jadi jangan asal sodok sendiri, niatnya hemat malah jadi berabe urusannya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Campuran soda kue itu katanya bisa memutihkan gigi. Salah satu, nggak ngerti ya kalau di luar negeri, tapi salah satu standarnya warga plus 62 adalah cantik itu giginya harus putih ya. Entah dengan berbagai treatment, terapi dan lain sebagainya, orang berusaha berbondong-bondong untuk memutihkan gigi mereka. Meskipun mungkin warna alami gigi kita sebagai orang ras Asia itu tidak harus yang putih yang like African gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin soda kue, nah ini kan jadi coba dok, kalau dokter pasti udah googling lah ya, itu banyak banget orang ngomongin pakai ini itu betul nggak sih? Sodium bikarbonat ya, jadi kandungannya. Jadi sebenarnya lebih ke mitos atau fakta nih ya. Nah, jadi sodium bikarbonat yang ada di soda kue ini sebenarnya dia bisa ada penelitian juga menghilangkan noda atau plak pada gigi. Tapi di sini sifatnya abrasif. Jadi ketika dia menghilangkan plak atau noda kuning nih pada gigi, dia terlihatnya nanti nampaknya, terlihatnya lebih putih gitu. Jadi terlihatnya menghilangkan noda tapi nampak lebih putih gitu. Jadi sebenarnya di sini lebih ke sifat tadi abrasif, meskipun abrasifnya ringan gitu. Jadi untuk memutihkan gigi sebenarnya tetap menggunakan hidrogen peroksida atau seperti bahan-bahan bleaching yang emang aman digunakan di klinik dan di rumah sakit atau di tempat untuk di dokter gigi gitu, yang bleaching yang biasa kita ketahui. Iya, yang sering kita dengar itu ya. Ini bukan karena ke dapur lihat terus bersihin gitu ya. Kemudian juga kan banyak kan akhirnya kayak dok ada kok ukurannya takaran-takarannya ya kan dicampurin gitu terus disikatin. Nah itu kalau misalkan salah takarannya gitu, itu bisa bikin erosi gigi gitu, jadinya rapuh giginya. Jadi kan kita nggak tahu takaran yang benarnya seperti apa gitu. Dan itu hanya menghilangkan noda. Jadi misalkan kita ada kuning-kuning, dipakai, oke lah nodanya hilang, jadi terlihatnya tampak putih gitu kan. Jadi kayak dia, kayak gitu. Jadi sebenarnya memutihkan karena dia menghilangkan noda seperti itu. Beda halnya sama bleaching yang memutihkan gigi gitu. Oke, jadi beda konteks ya. Iya, beda konteks. Ini dok, mau tanya dok, sekarang itu juga ini karena banyak ya, jadi untuk kita para pengguna e-commerce. Itu juga tuh ada dok sekarang tuh, nggak ngerti ya, kayaknya tuh justru warnanya tuh agak hitam, tapi katanya bisa memutihkan kayak bubuk gitu loh dok, ditaruh di atas sikat gigi gitu katanya sama pasta gigi dan segala macam dicampurin. Itu gimana tuh? Itu nggak tahu sih itu bubuk apa, cuman kayak banyak banget masih kalau kita di e-commerce tuh pemutih gigi gitu terus muncul banyak, itu gimana? Itu banyak sih sekarang yang udah berseliweran nih di mana-mana gitu, termasuk yang baking soda tadi. Cuman itu tadi kayak kalau kita tidak tahu takarannya, kita tidak tahu asalnya gitu, itu jadinya bisa merusak gigi gitu. Karena kan yang tetap saja kalau misalkan nanti emang kita pengen nih, kita konsultasikan ke yang ahli gitu. Lagian kalau misalkan memang sih benar tadi katanya kalau orang kita tuh kayak pengennya putih gitu kan. Standar gitu, padahal sebenarnya udah cukup seperti itu. Nah takutnya nanti ada keluhan-keluhan lain seperti erosi tadi giginya. Karena kalau misalkan udah ada keluhan tersebut lebih tidak enak lagi. Nah itu efeknya bisa jangka panjang ya. Iya betul. Harus hati-hati ya. Tidak harus putih-putih banget, yang penting sehat gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini juga banyak banget, ini dari zaman saya SD nih ya. Sekarang sih masih SMP dong, masih muda. Gitu ya. Cabut gigi atas itu katanya bisa mengganggu persarafan yang ada di mata. Wih, serem banget tuh. Jadi kayak dulu tuh waktu kecil kalau udah gigi atas udah biarin aja gitu, nggak usah diapa-apain gitu ya, biar copot sendiri. Karena takutnya terjadi kebutaan lah dan sebagainya. Itu betul nggak sih dok? Oke, jadi mitos ya. Oh, mitos. Oke, jadi persarafan yang mempersarafi mata sama rahang atas ya. Mungkin di sini pertanyaan rahang atas, gigi rahang atas itu berbeda. Seperti itu. Dan proses aliran darahnya pun berbeda.
Namun tetap ada komplikasi dari pencabutan gigi. Seperti itu, tetap ada resiko perdarahan, ada resiko infeksi, ada resiko abses gitu. Nah, hal-hal ini bisa dicegah dengan melakukan pencabutan di dokter gigi yang dokter gigi sekalian, dokter gigi ya gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Nah, karena kan untuk melakukan pencabutan gigi, dokter gigi melihat dulu kan, nih kompeten kita lihat dulu nih, maksudnya kasusnya bagaimana. Kalau kasusnya terlihatnya mudah atau misalkan bisa ditangani oleh mungkin saya dokter gigi umum gitu, mungkin kita bisa melakukannya, atau mungkin kelihatannya perlu ronsen pemeriksaan penunjang, panoramik seperti itu. Kemudian nanti ada lagi namanya spesialis bedah mulut. Kayak gitu, ada lagi spesialis bedah mulut yang di sini lebih spesialis lagi untuk melakukan pencabutan bedah mulut dan area-area kraniofasial juga gitu. Mungkin gini kali ya dok ya, ini tuh kepikiran orang tuh zaman dulu nyambutnya tuh pakai benang ditarik pakai pintu. Itu dulu ada kan udah itu terlalu ekstrim ya pemirsa ya. Jadi jangan coba itu, don't try this at home. Ada dokter gigi kok gitu ya, silahkan langsung ke dokter gigi ya. Jadi bukan gigi atasnya sebenarnya, caranya orang yang salah mungkin bisa berakibat fatal gitu ya dok. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Gusi berdarah bukan perkara besar. Nah biasanya tuh kalau kita lagi kayak sikat gigi gitu ya, atau nggak sengaja kesenggol atau kebentur gitu, traumatik gitu ya, itu keluar darah di gusi. Sebenarnya kalau kita lagi gosok gigi atau yang lainnya, itu ketika gusi keluar darah hal yang normal. Kalau kena sikat dok gitu, atau kayak ya kena sikat, kalau untuk gigi gusi yang normal sih nggak akan berdarah juga, atau gimana dok? Kalau misalkan mau dibilang yang gusi berdarah bukan perkara besar, itu mitos ya juga. Mitos ya. Karena kan kalau misalkan oke lah berdarahnya sesekali gitu. Tapi kalau misalkan udah sering gitu, kalau misalkan pasien datang tuh kayak sering berdarah ketika menyikat gigi. Nah ini merupakan tanda-tanda nih, tanda-tanda dari infeksi gusi. Kayak gitu. Nah kalau misalkan tanda-tanda infeksi gusi ini jangan dibiarin. Karena kalau misalkan dibiarin itu bisa berlanjut. Kayak gitu. Nanti istilahnya kalau misalkan di gusi itu bisa gingivitis. Jadi istilahnya gingivitis peradangan gusi. Gitu. Nah di sini ini perlu ada penanganan. Nah penanganannya itu macam-macam. Ada yang masih berupa tindakan sampai ke tahap penanganan berupa obat-obatan yang kumur ataupun sistemik yang diminum gitu. Dan itu tergantung derajat keparahan dan tergantung indikasinya gitu. Jadi jangan disepelekan. Sebenarnya infeksi di gusi itu maksudnya orang tahu hanya ketika pas lagi sikat gigi terus berdarah, atau sebenarnya di luar itu menimbulkan gejala klinis sehingga orang nganggap bahwa ada sesuatu di gusinya terjadi infeksi gitu. Iya, kadang-kadang ada yang nggak nyadar. Iya kan? Iya betul, kadang-kadang ada yang nggak nyadar. Ada juga yang nggak berdarah. Gitu? Iya, ada juga yang kadang-kadang kayak justru kalau yang berdarah sikat gigi masih gingivitis. Ada juga yang kadang karang giginya baik banget tuh kan, yang kayak tadi kayak ketutup karang gigi, pasien datang gitu, udah gitu ya pas tadi di scaling, pas dibersihin karang giginya mungkin pada copot, barulah itu kerasa pas di scaling giginya pada goyang tuh kayak gitu. Karena kan yang biasanya kelindung nih sama karang gigi nih, jadi pas di scaling pada goyang gigi-giginya itu kalau yang udah kronis ya istilahnya, yang udah lebih lanjut gitu. Ya, nggak boleh macam-macam ya urusan pergigian ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Bau mulut itu karena faktor makanan, apalagi kalau mengonsumsi duo combo ya, mata dewa tuh ya, jengkol dan pete gitu. Ya. Itu nggak cuma mulut ya, toilet juga jadi semerbak mewangi sepanjang hari tuh ya. Nah kalau bau mulut itu murni karena faktor apa yang jadi oral intake-nya kita, atau ada faktor eksternal yang lain, atau gimana dok? Oke, kalau misalkan makanan menyebabkan bau mulut itu fakta, cuman itu hanya salah satu. Salah satu gitu. Karena ada faktor-faktor lain nih, banyak faktor-faktor lainnya. Yang biasa paling banyak selain makanan apa dok? Jadi yang pertama kan tadi nih, makanan. Makanan yang bau menyengat nih. Ini apalagi sekarang lagi sahur-sahur gini kan. Lagi sahur, ini dihindari yang kayak jengkol, pete, durian, atau makanan-makanan yang berbau menyengat. Kemudian yang kedua, lebih ke cleansingnya, pembersihannya gitu. Waktu sikat gigi. Nah itu waktu pembersihan sikat giginya. Jadi sebenarnya mau makanan apapun ya, cara sikat giginya itu apakah sudah benar apa belum, kayak gitu. Dan yang utama adalah sikat lidah. Lidahnya jangan lupa nih disikat. Kadang kalau saya DHE nih ke pasien, udah sikat gigi, lidahnya disikat nggak gitu. Kadang tanya nih lupa apa lidahnya disikat gitu. Terus misalkan
ada di sela-sela gusinya nih, sela-sela giginya ada yang berjejal, giginya berantakan, itu bisa dibantu oleh dental floss gitu buat mengeluarkan makanan gitu. Kemudian yang menyebabkan bau lagi tadi selain makanan yaitu dehidrasi juga tuh, apalagi kita puasa nih kan, betul. kurang produksi air liur kayak gitu. Dok, ini sebenarnya mungkin banyak juga ya. Orang tuh kalau mau nyikat lidah itu, padahal pas lihat gitu kayak lidahnya tuh kayak refleks. Iya nggak sih dok? Iya, banyak orang tuh refleks kayak ke belakang gitu. Tuh ada nggak sih dok tips untuk buat nyikat si lidah ini supaya tetap standby di situ gitu kan? Gigi kan standby ya. Masa kalau lidah itu nggak tahu ya kalau Anda pemirsa. Tapi kalau sebagian orang tuh kayak kalau lidahnya mau disikat itu dia kayak otomatis kayak ke belakang ya. Iya, mungkin lebih ke jangan dalam-dalam, terus pilih kalau misalkan kita emang refleks muntahnya tinggi gitu kan, itu pilih sikatnya mungkin yang jangan terlalu besar gitu. Kadang kan juga ukuran sikat gigi juga mempengaruhi kan. Ada yang gede itu kan, ada yang mungkin kalau misalkan itu kita pilih yang agak kecil atau gimana, kita sikat perlahan kayak gitu sih mungkin tipsnya. Jadi jangan terlalu bersemangat ya mentang-mentang tadi bilang kayak harus sikat lidah, kesedak malah nanti malah muntah ya. Betul. Karena mungkin sikat giginya kegedean, pilih yang agak kecilan ya. Oke, terima kasih Dokter Ayu sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kesehatan gigi selama bulan puasa ya. Oke. Segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi kita selama bulan suci Ramadan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar kesehatan gigi dan mulut Anda selama bulan puasa ini, boleh monggo tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Ayu Dewi Komala Marsh, dokter gigi dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sebelum kita ngomongin gimana cara menjaga mulut dan gigi kita selama bulan puasa, orang tuh mungkin ini sebenarnya tuh jadi pelajaran basic kita waktu SD kali ya gitu. Kalau anak-anak itu jumlah giginya segini, kalau udah dewasa segini gitu. Nah sebenarnya boleh diulang lagi nggak ini sebagai pengetahuan kita, sebenarnya anatomi di dalam mulut kita ini ada apa aja sih? Mungkin orang tanya cuma gigi sama lidah aja udah buat ngunyah, buat makan selesai gitu ya. Tapi kan mungkin di situ ada air liur, ada rahang, ada gusi dan lain sebagainya yang punya fungsi masing-masing. Boleh dijelasin dulu nggak dok? Oke, jadi kalau misalkan di rongga mulut ya, pasti ada pertama nih dari luar nih yang kelihatan bibir, ya kan? Bibir untuk bantu kita untuk berbicara. Kemudian ada gigi nih yang terlihat, terus udah gitu ada lidah, terus ada gusi, ada air liur, ada mukosa bukal di dalam pipi, kemudian ada tadi juga, nah kemudian di masing-masing organ itu pasti punya fungsinya seperti lidah, gusi, kemudian seperti itu. Nah tadi kalau misalkan yang bakal bisa menjadi penyakit atau misalkan yang jadi mengganggu fungsi itu kan banyak banget nih, terutama gigi gitu. Betul. Nah gigi juga ada ininya nih, ada anatominya gitu, yang dimana harapan kita nih kayak masyarakat nih bisa datang ke dokter gigi tuh di saat pada berlubangnya tuh belum dalam gitu, jadi masih tahap-tahap awal. Nah anatominya ini yang paling atas pertama ada email gitu, terus ada dentin, terus ada pulpa. Nah biasanya masyarakat tuh datang kalau udah sakit, kalau udah kena pulpa. Nah kalau udah kena pulpa, itu ada template kayaknya dok gitu. Iya, kalau udah kena pulpa tuh biasanya ciri-cirinya sakit spontan. Gitu, sakitnya kayak gitu ya, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit spontan gitu. Tapi kalau misalkan yang baru kena dentin, dia kalau minum dingin aja, minum dingin ngilu gitu, itu kena dentin. Nah kalau yang masih tahap email ini belum ada keluhan gitu. Jadi harapannya kayak kalau misalkan ada berlubang nih tapi belum sakit, nah harapnya ini sih udah mulai ditambal gitu, udah ke dokter gigi gitu meskipun belum sakit gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak kita di dalam itu kan ada gigi, ada lidah, ada gusi, ada air liur. Itu
orang bilang kayak, oh air liur emang apa sih fungsinya gitu. Iya. Terus gusi itu apa sih gitu. Itu masing-masing punya. Kayak air liur deh dok. Itu fungsinya buat apa sih dalam mulut kita? Kan air liur itu juga sebenarnya jadi salah satu permasalahan selama bulan puasa juga gitu ya. Nah itu gimana tuh? Air liur itu secara umum fungsinya? Secara umum fungsinya air liur itu sebenarnya jadi self cleansing buat buat mulut kita gitu. Jadi dalam puasa ini kan kita dehidrasi nih, ya kan? Kita kurang minum. Nah, terus udah gitu jadinya kita kurang nih produksi air liurnya gitu. Jadi kita merasa mulut kita kering gitu. Nah, jadi air liur sendiri mempunyai fungsi self cleansing tadi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela mulut kayak gitu. Nah, terus kemudian gusi. Gusi fungsinya apa sih? Dia melindungi gigi kan, melindungi gitu. Nah, kalau misalkan gusinya bermasalah kayak tadi tuh gusi berdarah, gusinya turun. Nah, gusi yang harusnya melindungi struktur gigi yang ada di bawahnya di bagian leher gigi, dia akan turun kan gusinya gitu karena dia ketutup karang gigi. Nah, itu nanti giginya ngilu atau dari resesi gusi. Nah, resesi gingiva gitu. Nah, yang turun terus nanti dia kena minum dingin ngilu, kena kena manis ngilu, yang tadinya fungsinya dia untuk melindungi bagian leher gigi tadi gitu. Jadi sebenarnya gusi kan harusnya di bagian di bagian leher gigi itu terlindungi gitu ya, melindungi gigi tersebut. Cuman karena adanya proses peradangan, karena adanya karang gigi gitu, dia jadi lama kelamaan bisa meradang dan bisa turun gusinya gitu. Oke. Jadi masing-masing itu punya fungsinya ya gitu ya. Kesehatan dan kondisi tubuh kita gitu. Nah, kalau kita ngomongin selama ini tuh orang ngomong, wah kesehatan atau kondisi mulut itu adalah gerbang kesehatan gitu. Itu gerbang kesehatan maksudnya kayak segala macam penyakit bisa masuk lewat mulut. Itu gimana? Karena mulut itu adalah yang pertama, jalur pertama dari proses pencernaan. Gitu kan, proses pencernaan kita itu kan pertama dari mulut ya gitu. Betul. Dan di mulut juga udah terjadi proses pengunyahan juga gitu. Ada enzim-enzim juga di dalamnya gitu. Dan di situ juga apabila ada bakteri, ada kuman, itu berpengaruh juga terhadap proses pencernaan berikutnya. Yang akan dilanjutkan ke dalam organ berikutnya kayak gitu. Apabila mulut kita sehat, apabila mulut kita bersih gitu, berarti akan menghasilkan nutrisi yang baik nantinya ketika dalam proses pencernaan. Jadi kan gerbang utama nih, makan kita lewat mulut gitu. Jadi memang harus dijaga baik-baik ya. Gerbang utama. Apalagi kalau kondisinya sekarang kayak bulan puasa nih ya. Betul. Ini kayaknya di antara makan enak sama makan kalap. Iya benar-benar. Kadang-kadang tuh kayak, waduh nih makannya udah disediain tuh ya dok ya, dibejejer. Nggak ngerti nih tiba-tiba makan terus nggak tahu tangannya belum cuci tangan atau segala macam, akhirnya masuk ke mulut jadi dia berabe. Nah gimana caranya supaya mulut kita tetap sehat selama bulan puasa, nanti kita lanjut bahas di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita selama bulan suci Ramadan ini supaya puasanya lancar, gigi dan mulutnya juga sehat dan segar gitu ya. Itu kan harapan kita bersama. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Ayu Dewi Komalamars, dokter gigi dari Rumah Sakit UI. Oke, kita lanjut lagi. Ini bulan puasa nih dok. Betul. Bulan puasa itu identik dengan seputar permulutan ya, gitu ya, mulut dan gigi, karena challenge-nya tuh lumayan banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin kayak di bulan puasa itu sendiri, gimana ya, kondisi rongga mulut seseorang dibandingkan dengan pas tidak lagi puasa, itu ada beda atau nggak sih dok? Kan kalau bulan puasa itu kayak kita ngerasa kering banget ya dok ya, kayak mau ngomongin tuh agak nggak pede gitu sama orang gitu. Kerasanya tuh kering banget. Entah karena produksi air liurnya berkurang, karena kita juga hidrasinya agak kurang hanya dibuka sama sahur, atau gimana? Maksudnya benar-benar kondisi yang perbedaan antara yang puasa sama non puasa di rongga mulut kita dok. Oke, jadi yang pertama
yang bikin berbeda nih ya dari yang biasanya sama yang puasa. Yang pertama tadi bener dehidrasi. Yang biasanya kita minum gitu kan, jadi kan kita kurang. Nah karena dehidrasi ini jadi produksi air liurnya berkurang gitu. Lalu yang kedua tidak adanya pergerakan pengunyahan. Biasanya kita siang nih makan siang kan gitu. Juga. Makan karena dalam proses makan dan minum kita kan bergerak nih. Nah, bergerak juga dalam proses pergerakan itu menghasilkan air liur. Seperti itu. Otomatis dia keluar ya? Atau apa namanya merangsang produksi air liur gitu. Dan pas siang itu kan kita nggak ada tuh. Nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada produksinya gitu. Nah, tuh kemudian yang ketiga apabila buat yang ngerokok nih ya, buat yang ngerokok itu akan lebih membuat aliran darahnya terhambat juga tuh. Bisa bikin makin kering juga karena ada zat nikotin di dalamnya gitu. Jadi hindari merokok nih buat yang puasa kalau bisa nih gitu. Kemudian yang keempat pembersihan mulutnya juga caranya nih gitu kan. Karena kita sepanjang hari gitu. Sepanjang hari, banget sepanjang hari. Jadi rasanya kita pertama rasanya tuh kayak kering gitu kan, terus udah gitu bibir pecah-pecah gitu karena dehidrasi tadi gitu. Nah ini karena perubahan-perubahan tadi yang tadinya sikat giginya kan juga jadinya dimajuin kan waktunya setelah sahur gitu. Itu sih yang paling berbeda daripada yang biasanya gitu. Nah dengan kondisi-kondisi itu dok, itu rentan nggak sih maksudnya menyebabkan gangguan yang lebih parah lagi dalam artian kayak, oh dok kalau semisal kita kurang dehidrasi selama bulan puasa, berarti bakal ngefek tuh kesehatan rongga mulutnya atau sekadar kering aja karena air liurnya nggak ada atau gimana dok? Oke. Jadi efek atau enggaknya sebenarnya tergantung nih kondisi rongga mulutnya masing-masing. Beda gitu. orang ya? Ya beda orang. Kalau misalkan di dalam rongga mulutnya permasalahannya nih gigi-giginya yang lain sehat, gusinya sehat, mungkin hanya merasa dehidrasi aja gitu, kering aja gitu. Tapi kalau misalkan di rongga mulutnya tadi ada sisa akar gigi, gigi berlubang, terus gusi berdarah, ada karang gigi, nah itu bisa memperparah sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang, tapi kan lagi puasa ya dok, boleh nggak treatment gitu kan? Ya itu masalahnya. Nggak apa-apa harusnya. Oke, nah dok, kalau di bulan puasa itu kan yang paling ketara kelihatan ini adalah perubahan jam makan. Betul. Ya kan? Oke lah kalau kayak buka itu notabene orang mungkin pas makan malam gitu ya. Tapi kalau kayak sahur gitu kan, aduh itu mau bangun sahurnya ada berat, terus mau makan tuh kayak nafsu makan belum ada gitu ya. Tambah lagi nanti katanya harus sikat gigi lagi, aduh kayak banyak banget ritualnya gitu. Nah perubahan jam makan dari yang biasanya mungkin kita 3 kali sehari tadi disebutkan ada makan siang, sekarang kita nggak ada makan siang dan makan paginya sarapannya jauh lebih cepat sebelum subuh gitu ya. Itu ada nggak sih pengaruh ke kesehatan gigi kita yang biasa kita normalnya sarapan jam 7, sekarang harus jam 3 pagi gitu tuh ada nggak pengaruh ke rongga mulut kita? Kalau dari jam makan itu sebenarnya nggak ada, cuma lebih ke itu tadi karena jaraknya lebih panjang, berarti kan proses pembersihan giginya tadi, jadi lebih panjang tuh. Terus tadi rasa dehidrasinya lebih panjang juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan gigi tuh untuk perubahan jam makan atau misalkan seperti yang tadi tuh nggak terlalu berpengaruh, cuman yang tadi pembersihannya udah bener belum gitu, sikat gigi udah bener belum, dan yang paling utama adalah konsumsi makanannya gitu. Nanti kalau misalkan pas sahur makan makanan manis, makan makanan yang tadi berbau tidak sedap gitu kan, itu juga sama aja. Itu jadi kayak membuat makin banyak keluhan kayak gitu, membuat makin banyak keluhan seperti bau mulut yang kayak tadi kan, yang ada jengkol, pete, durian tadi gitu. Nah langkah baiknya pas sahur kita imbangi dengan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran karena kan mengandung serat juga dan mengandung vitamin gitu, yang membantu juga tuh untuk proses vitamin dan kesehatan rongga mulut juga untuk buah-buahan tersebut. Nah, gitu. Mungkin excuse-nya gini dok, dok saya tuh kalau sahur semangat makannya kurang nafsunya gitu ya. Akhirnya makanya saya temenin sama pete sama jengkol gitu, sambal sama nasi anget gitu ya, luar biasa. Gitu ya. Itu kan ya Anda harus bisa memilih ya, maksudnya itu kan opsional gitu, tidak harus makan itu karena bisa jadi itu efeknya seharian. Tidak hanya di mulut, di toilet juga gitu ya. Sama manis dok, orang tuh kepikiran gini, dok di manis ini kan ada kandungan glukosa untuk energi, jadi saya makan manis tuh di luar
efek ke gigi dan mulut ya, mereka bilang untuk energi siang hari gitu ya. Tapi ngefek ke gigi mulutnya gimana sih dok? Maksudnya ketika orang mengonsumsi makanan manis atau minuman manis, tapi kan nanti habis ini sikat gigi dok. Nah itu gimana tuh dok? Nah ini mungkin masih salah persepsi ya gitu. Sebenarnya ya tadi mungkin dikurangin, tapi sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Dikuranginnya tuh dalam artian mungkin ada beberapa orang yang mungkin menderita penyakit diabetes dan lain-lain sebagainya. Cuman kalau untuk ke gigi di sini, kalau misalnya kita mau mengkonsumsi makanan manis, alangkah baiknya setelah mengkonsumsi makanan manis kita kumur-kumur. Seperti itu. Jadi makanan-makanan tersebut tidak lama menempel di dalam gigi kita, di sela-sela gigi kita gitu. Jadi udah terlepas. Nah, kemudian jangan langsung sikat gigi. Gitu. Iya, jadi dijedain dulu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kenapa tuh gak boleh langsung sikat gigi? Karena kalau misalkan kita makan itu sudah gitu masih ada oke lah nasi atau makan manis nih masih ada di mulut, terus kita nggak kumur, kita sikatin lagi nih ke gigi. Nah itu berarti prosesnya apa? Prosesnya si makanan tadi kita bantu dong buat gesek-gesek lagi ke gigi, yang ada giginya erosi. Seperti itu, terus-terusan kegesek. Makanya banyak yang bilang, saya rajin kok dok sikat gigi, tapi kenapa ya giginya kok kayak gini gitu. Pasti mungkin cara sikat gigi yang salah gitu. Iya saya habis makan langsung sikat gigi kayak gitu. Nanti sebenarnya ada jedanya. Jadi habis makan kita kumur-kumur dulu. Kumur-kumur kita pastikan sela-sela makanan itu terlepas. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai pH-nya baik. Terus udah gitu baru kita sikat gigi gitu. Kalau misalkan kita habis makan banget, kita langsung sikat gigi masih banyak yang nempel jadi sama makanannya. Nah kita gosok-gosok jadinya bisa erosi gigi kita gitu. Malah kekikis nanti lama-lama giginya. Baru tahu loh dok, maksudnya kayak habis makan tuh harus kumur-kumur dulu baru sikat gigi ya? Iya, dan itu harus ada jeda waktunya berapa menit, minimal 20 menit gitu. Tuh 20 menit tuh habis sahur jangan langsung tidur ya, 20 menit tahu tuh ketiduran dok, udah azan subuh gitu ya. Iya, setelah sarapan. Jadi definisi setelah sarapan gitu kan, setelah sarapan sikat gigi ya bukan setelah sarapan banget langsung sikat gigi, bukan. Setelah sarapan kumur-kumur dulu, dikasih jeda beberapa waktu gitu. Gitu sih. Antara buka atau Anda sahur harus dikasih jeda. Iya. Nah, ini akan jadi PR kalau Anda bangunnya kesiangan ya. Iya betul. Jangan kesiangan bangunnya. Kalau bangunnya kesiangan, kapan sikat giginya? Nah Anda harus menyeting alarm Anda supaya Anda nggak kesiangan, supaya Anda bisa sahur ya. Jangan sampai nggak sahur. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara menjaga kesehatan rongga mulut kita, ada gigi dan lain sebagainya supaya tetap sehat di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Ayu Dewi Komala MArs, dokter gigi dari Rumah Sakit UI. Oke dok. Nah ini tuh yang sebenarnya tadi kita ada sedikit bahas seputar sahur. Nah buka juga problematikanya banyak dia dok ya. Jadi kayak antara minum yang kayak minum air putih aja atau minuman yang manis karena orang kayak untuk mengembalikan lagi tenaga gitu ya, atau minuman yang susu-susuan. Sekarang susuan kayaknya banyak yang rasa-rasaan gitu ya. Kemudian dari suhunya nih, antara suhu yang netral atau yang hangat, yang panas atau yang dingin. Biasanya orang tuh dingin kayak aduh lezat banget gitu ya. Nah itu dari perminuman dok. Kayak mungkin sekarang juga banyak yang menganjurkan minum teh dulu, teh hangat gitu ya. Nah itu sebenarnya kita mulai dari jenis minumannya dulu deh, bukan suhunya. Jenis minumannya itu ada nggak sih yang lebih baik dikonsumsi? Kan selama ini mungkin kayak orang teh-tehan gitu ya dok ya, untuk katanya bagus. Nah dari jenis minuman sendiri ada nggak sih yang lebih baik dikonsumsi ketika kita berbuka puasa?
Jadi kalau misalkan ditanya ya yang lebih baik ya pastinya air putih. Air putih. Udah, itu udah ya. Itu yang lain ya. Oke. Terus kalau misalkan mau konsumsi makanan yang manis ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang tadi tuh, jadi kayak kadang kan kalap ya. Udah gitu ada yang manis-manis, terus udah gitu ada gorengan, ada yang lain. Terus udah gitu dimakan, terus udah gitu nanti abis itu kita taraweh gitu kan. Terus itu lama tuh nempelnya di mulut kita. Sudah gitu kita tidur nggak sikat gigi. Nah itu sebenarnya bukan nggak boleh, cuman kayak jangan lupa aja. Abis itu setidaknya setelah itu kumur-kumur dulu gitu. Setelah kita udah kalap makan gitu, apalagi makan makanan manis kayak gitu, kayak brownies atau misalkan kayak yang manis-manis tuh banyak ya, yang kayak gitu. Iya gitu. Ya. Jadi setidaknya kandungan-kandungan gula itu nggak nempel lama-lama di dalam mulut kita gitu. Jadi kumur-kumur yang bersih gitu. Tuh ya. Udah makan martabak, makan ini dan lain sebagainya. Tapi ngomong manis tuh Dok, kadang tuh ada ya orang tuh makan manis terus ngerasa kayak ngilu gitu. Iya. Enggak tahu ya, maksudnya kayak entah makannya kayak cake tadi, brownies dan lain sebagainya yang mengandung coklat tinggi yang manis banget gitu ya. Atau kayak kurma kadang-kadang ada yang kayak yang udah basah banget gitu, udah moist banget dalamnya gitu, empuk banget. Itu kan manis banget, itu kadang kegigit terus kayak ngilu. Itu maksudnya dari buahnya kah, dari makanannya kah, atau memang dari kondisi giginya? Atau karena seharian gigi nggak ngonsumsi apapun jadi akhirnya ngilu atau gimana sih Dok? Oke. Jadi kenapa nih ya pas gigit makan makanan manis tiba-tiba ngilu. Nah ini kalau misalkan udah ada rasa ngilu yang belum pernah kayak ih kok ngilu ya tiba-tiba. Ini harus dicek nih ke dokter. Berarti bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kayak gitu. Yang pertama gigi sensitif. Gitu. Jadi kan giginya sensitif gitu. Jadi giginya sensitif itu nanti kita bisa dilihat dari pemeriksaan ke dokter gigi. Jadi pas nanti ke dokter gigi juga itu disemprot kan pakai kayak siring gitu kayak dia juga ngilu ternyata gitu. Terus nanti kayak di ini aduh ngilu juga. Pas ditanya lagi udah pakai pasta gigi apa, hipersensitif apa belum gitu. Belum. Oh berarti nanti dikasih treatmentnya menggunakan pasta gigi hipersensitif. Berarti dia udah mulai ada tanda-tanda nih gigi hipersensitif gitu. Atau mungkin yang kedua ternyata ada lubang kecil yang nggak kelihatan. Ada lubang kecil nih pas gigit situ nggak kelihatan, nggak ada berlubang Dok tadi gitu. Ternyata ada berlubangnya tuh di tempat yang nggak kelihatan, di sela-sela gigi itu sering banget gitu. Di antara gigi sini terus di dalamnya, jadi nggak kelihatan kalau ngaca, gitu nggak kelihatan. Tapi ada di sela-selanya itu sering banget tiba-tiba ngilu gitu. Itu di sela-sela antara giginya? Iya sela-sela antara gigi ini berlubang. Kayak gitu. Itu kan bukan di tengah-tengah giginya ya? Iya, bukan tengah-tengah. Kadang kita ngeliat cuman yang di tengah-tengahnya doang kan. Padahal berlubang itu bisa di antara sela-sela gigi, kayak gitu. Di antara gigi gini nih, apalagi misalkan mohon maaf yang giginya berjejal ya, yang berantakan gitu kan, susah kan pembersihannya gitu. Itu kemungkinan yang kedua. Yang tadi yang pertama hipersensitif gigi, terus yang kedua gigi berlubang gitu. Yang ketiga resesi giginya. Itu yang tadi gusinya turun. Gitu, bisa jadi sebenarnya gusi ini udah turun juga gitu. Jadi dia kayak sensitif. Jadi tapi dia bukan hanya sensitif ketika menggigit makanan, dia sensitif juga ketika dia minum dingin. Aduh, ngilu juga gitu. Sama kayak tadi hipersensitif juga sama yang pertama gitu. Cuman penyebabnya dia udah kelihatan. Kalau yang ketiga ini resesi gusinya gitu. Oke. Iya. Wih, banyak ya ternyata kondisi-kondisinya. Jadi harus dilihat banyak kalau ngilu-ngilu harus gitu. tetap periksa ke dokter sih kayak gitu. Dok, kita bisa mendiagnosis sendiri ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya di belakang nih. Ini dari Ibu atau Mbak JJ ya. Dok, kenapa kalau setelah sikat gigi, setelah sahur terus lanjut tidur, pas bangun mulutnya jadi kayak nggak enak banget dan bau ya? Berarti ini abis sahur sikat gigi, terus tidur. Nah pas bangun kan nggak sikat gigi lagi tuh mungkin ya, nggak enak dan bau. Atau gimana sih Dok itu kondisi? Itu mungkin pas abis itu kan udah sikat gigi nih, terus tidur. Nah proses tidurnya itu karena kan makan kan, makanya ada yang dibilang kan kayak kalau bisa abis sahur jangan tidur kan, ada yang bilang juga kayak gitu. Tapi sebenarnya nyatanya juga kan kita butuh ya gitu kan. Tidur. Gitu. Ya, nah, itu gimana dong, itu kayak dilematis banget tuh harusnya kan gimana gitu. Kayak makanan juga kan maksudnya butuh waktu untuk diproses ke pencernaan gitu ya. Nah ini kenapa kalau setelah sikat gigi sahur terus lanjut tidur terus pas bangun gak enak banget, emang iya rasanya kering gitu karena kan kita tinggal tidur kan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan itu kita kumur-kumur lagi gitu, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi emang wajar gitu karena kan di proses tidur juga kan kita
ada proses yang bikin mulut kering juga gitu di situ. Kan kayak beda gitu loh dok, maksudnya kayak tidur yang malam biasa terus bangun pagi dengan kondisi mulut itu dibandingkan dengan sahur terus sikat gigi, tidur sebentar cuma setengah jam atau sejam, itu beda banget sensasi di mulutnya. Karena kan mungkin baru, jaraknya juga sebentar. Betul. Itu maksudnya normal-normal aja nggak sih dok ketika kita... Normal kok, cuman mungkin bisa jadi juga kurang minumnya tadi. Jadi sebenarnya nih ada tips juga sih kayak minumnya ini jangan banyak minum manis ketika ketika sahur. Kayak misalkan kan pas sahur minumnya teh, terus tiba-tiba kita buru-buru minum air putihnya pas mau imsak atau pas mau subuh. Cuman 1 gelas seteguk gitu. Jadi kan masih kering. Sedikit sikat gigi terus tidur. Terus kurang cadangannya. Jadi kita kering gitu. Kerasanya terus kayak nggak enak banget gitu mulutnya. Padahal dan bisa juga jadi terlalu mepet juga itu sahurnya gitu. Gitu 4.15 misalnya. 15 menit lagi gitu ya. Oke ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak JJ dan semoga sehat selalu gigi dan mulutnya selama menjalani bulan puasa ini. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa loh udah mau segmen terakhir aja ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, intinya seputar rongga mulut kita selama bulan suci Ramadan ini ya. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Ayu Dewi Kumala Marsh, dokter gigi dari Rumah Sakit UI. Oke dok, kita lanjut lagi. Setelah makan, jadi gini, kan ada orang tuh yang setelah buka puasa kayak minum dulu yang simpel dulu, terus kemudian ada yang ya snacking yang kecil-kecilan, entah kurma berapa biji, habis itu sholat tarawih dulu, habis sholat tarawih baru makan besar. Ini tuh kadang-kadang tantangannya gini dok, bingung ya, jadi orang tuh kayak habis buka puasa langsung makan yang besar, itu ngefek nggak sih ke gigi yang notabene habis seharian nggak ngapa-ngapain gitu ya, mengunyah tiba-tiba langsung dihajar sama makanan, atau lebih aman nanti aja habis tarawih aja makannya, tapi challenge-nya adalah habis tarawih nanti habis itu langsung tidur gitu ya. Itu banyak banget nih ya antara kesehatan gigi dan mulut sama ya mungkin sistem metabolisme juga. Nah itu sebenarnya idealnya kalau kita ngomongin supaya gigi dan rongga mulut kita tetap oke, ada nggak sih aturan bahwa lebih baik nanti aja setelah tarawih atau nggak apa-apa setelah buka puasa langsung makan, atau sebenarnya bisa diatur kedua-duanya, yang penting cara menjaga mulut kita aja yang benar gitu loh. Oke, kalau dari segi dokter gigi ya, bukan dari segi penyakit dalam. Kalau dari segi dokter gigi bisa diatur kedua-duanya, terserah. Jadi sebenarnya kalau dari segi dokter gigi itu lebih ke cara pembersihan gigi dan mulutnya yang penting yang benar gitu. Karena sebenarnya masih banyak yang salah yang tadi gitu. Sebenarnya boleh langsung, boleh nanti gitu. Sebenarnya sama aja. Cuman yang tadi dipesanin sih kumur dulu gitu ya. Jadi jangan dibiarkan lama-lama menempel. Oke, intinya tuh jamnya nggak ada masalah. Nggak ada. Ini kita nggak ngomongin setelah makan Anda tidur dan lain sebagainya ya. Tapi intinya jam makan itu tidak ada masalah. Yang penting adalah cleansingnya, pembersihannya. Itu yang jadi permasalahan banyak orang. Nah ngomong-ngomong tentang cleansing atau pembersihan, sekarang kan kayak banyak banget ya dok, di luar sana tuh kayak sikat gigi ya. Entah sikat gigi yang manual, ada yang mesin juga yang elektrik gitu. Sama terkait pasta gigi dok. Nah itu sebelum kita ngomongin tekniknya ya gitu ya, ada lagi obat kumur dan lain sebagainya gitu ya, dental flossing dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu dari sikat gigi yang baiknya untuk bisa kayak menjangkau, apalagi kalau kita selama bulan puasa ini ya mungkin ada yang tertinggal lah gitu ya pas lagi buka atau sahur, itu yang bagus yang seperti apa sih dok sikat giginya? Kalau sikat gigi yang bagus seperti apa, itu sebenarnya yang penting bulu sikatnya halus kayak gitu. Bulu sikatnya halus, terus cara menyikat gigi kitanya juga yang benar. Jadi nggak boleh kenceng-kenceng tuh, kadang-kadang terutama. Biar bersih dong katanya. Iya. Terus seluruh permukaan gigi dan tepi-tepi semua gigi itu dipastikan tersikat. Seperti itu. Dan terutama di bagian bawah nih, bawah depan.
itu Ya, jangan, Sutono. iya itu Gini. satu arah dicongkel ke atas gitu. Karena kan kalau misalkan rahang bawah kan gusinya di bawah, Iya, ya betul. kan. Jadi kayak kita harus membersihkannya menarik dari bagian gusi ke bagian gigi gitu, dari merah ke putih istilahnya kalau misalkan Oh, iya kita bener ngajarin ya. anak-anak Gusi, gitu. iya. Kalau misalkan di rahang atas kan udah pasti gusinya di atas tuh. Jadi kayak kita bersihin gigi pun dia lama-kelamaan bisa turun sendiri tuh yang debri-debrinya. Makanya agak ada karang gigi juga, cuma maksudnya nggak terlalu banyak seperti di bawah tuh, apalagi bawah bagian depan gitu. Karena kan dekat kelenjar air liur juga di bagian bawah depan itu. Gitu. Terus udah gitu dental floss ya. Dental floss kalau misalkan ada yang susah dibersihin tuh bisa dibantu dengan benang gigi kayak gitu. Oke, nah kayak menyikat gigi tuh dok, itu kan ada gerakan nggak sih kayak harus yang horizontal, vertikal, atau dia memutar gitu, itu gimana tuh? Ya jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang gerakan patennya gitu kan, sebenarnya buat ngajarin anak-anak dan lain sebagainya, ya tadi misalkan intinya semua bagian tersikat dan dari bagian gusi ke gigi, intinya dari bagian merah ke putih, dan hampir seluruh bagian permukaan gigi tersikat seperti itu. Jadi kayak misalkan bagian dekat pipi nih, itu kan mutar tuh, tapi pastikan di bagian yang rahang bawah itu gusi yang bawah itu keangkat gitu semua kotorannya, sama juga yang bagian pipi depan. Nah, kemudian di bagian dalam juga gitu, bagian dalam juga, terus bagian bawah juga, dan semua tepi tersikat gitu. Dan pastinya lidah jangan lupa. Nah, itu lidah jangan lupa. Sama itu dok, pasta gigi. Pasti. Pasta gigi itu kan ada kandungan kayak fluoride-nya gitu. Nah sekarang itu banyak yang, mungkin di bulan puasa ini, orang banyak beli yang pasta gigi yang ada kayak kandungan min-minnya gitu dok. Biar kayak fresh gitu ya. Nah itu maksudnya kayak pasta gigi perlu nggak sih kayak ada kandungan fluoride-nya, terus yang mungkin fragrance yang bikin kayak minty gitu, itu gimana tuh dok? Itu nggak apa-apa, sebenarnya kayak ada kandungan-kandungan lain nggak apa-apa, yang penting harus ada fluoride-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tambahan-tambahan lain tuh nggak apa-apa, yang penting ada kandungan fluoride-nya. Itu kalau untuk pasta gigi. Sebenarnya kan selama ini mungkin kayak dengan wangi mint segala macam itu bisa nempel seharian gitu nggak sih dok? Nempel sehari. Maksudnya wanginya sehingga bisa kayak bikin fresh seharian gitu bisa? Tergantung dari masing-masing orang sih sebenarnya. Beda-beda Iya, beda-beda biasanya. Oke. Sama ini dok, lagi nih obat kumur. Nah ini tuh banyak banget kayak, dok saya pengen pakai obat kumur biar fresh. Kok malah kering ya dok ya? Nah itu gimana tuh? Betul. Jadi ini yang banyak banget persepsi masyarakat ya tentang obat kumur. Jadi obat kumur juga kan ada yang ada yang menggunakan alkohol, ada yang kandungan alkohol, ada yang enggak gitu. Nah di sini ada obat kumur yang emang direkomendasikan oleh dokter gigi. Nah obat kumur seperti apa? Obat kumur yang memang sudah indikasinya terhadap rongga mulut. Seperti apa sih? Seperti misalkan ada sariawan, ada gusi berdarah, atau ada bau mulut yang memang udah indikasi dari dokter gigi untuk dipakai. Nah itu pun ada jangka waktunya dan cara pemakaiannya. Jadi tidak boleh untuk dipakai terus-terusan. Karena kalau pemakaian obat kumur yang berjangka panjang itu tidak baik juga. Nah kemudian kalau misalkan boleh nggak sih pakai obat kumur yang Di pasar. yang penyegar di pasaran penyegar gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sekali-sekali aja, tapi jangan terus-terusan gitu. Kenapa? Karena dia bisa merusak rongga bakteri baik yang ada di mulut. Jadi kita nih di mulut ini punya bakteri baik kayak gitu. Kalau terus-terusan dipakai, jadinya bakteri baik kita bisa mati. Kalau sekali aja nggak apa-apa buat menyegarkan. Oke, terima kasih Dokter Ayu. Nggak kerasa 1 jam sudah kita berbicara tentang kesehatan gigi mulut. Ini menjadi bekal penting ya untuk kita selama bulan puasa ini supaya gigi mulut kita sehat, kitanya juga pede ya dok ya. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit UI. Selamat berpuasa juga. Berpuasa. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Gigi Ayu. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matria Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan gigi dan mulut Anda supaya selama bulan puasa ini Anda tetap segar dan ceria. Sampai jumpa.